Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Son Haji dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemahaman yang telah saya dapat setelah saya membaca kitab karangan Ibnu Khaldun yang berjudul Al-Muqaddimah. Dalam pasal ke-6 dari kitab pertamanya ini, Ibnu Khaldun menjelaskan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengutamakan manusia daripada makhluk lainnya. Hal ini dikarenakan manusia dikaruniai akal yang dapat menghasilkan pemikiran. Lewat pemikirannya, manusia diberi petunjuk untuk mendapatkan mata pencaharian, dapat berkumpul dengan sesama manusia, hingga memahami Tuhan yang disembahnya beserta ajaran yang dibawa oleh utusan Tuhannya. Dalam pasal ini, Ibnu Khaldun berpendapat bahwasanya ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan suatu hal yang natural. Kenapa bisa demikian? Karena manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya berpikir. Bahkan, ia mengatakan, getaran berpikir lebih cepat daripada kedipan mata manusia. Lewat kegiatan berpikir inilah, timbul berbagai macam ilmu pengetahuan dan keahlian. Pemikiran selalu berkeinginan untuk mendapatkan wawasan yang belum ia pahami. Oleh karena itu, manusia harus belajar dari para pendahulunya, atau belajar dari orang-orang yang telah atau pernah mendapat pengajaran dari para nabi dan rasul. Barulah ia bisa berusaha mengerti atau memahaminya. Menurut Ibnu Khaldun, semua bahasa merupakan malakah, kemampuan atau keistimewaan yang dimiliki lisan untuk mengungkapkan makna-makna. Bahasa tidak dinilai dari segi kosakata, melainkan ditinjau dari segi susunannya. Malakah diperoleh dari berulang-ulangnya suatu kejadian, sebab awal perbuatan terjadi menimbulkan suatu sifat. Sifat yang berulang-ulang akan menimbulkan suatu hal. Yang dimaksud hal adalah sifat yang belum kuat. Dari sifat kejadian ini akan terus banyak dan terus berulang akan menjadi sebuah malakah atau sifat yang tertancap dengan kuat. Contohnya adalah anak kecil yang belajar bahasa. Ia selalu memperhatikan lisan ibunya yang membicarakan makna-makna, hingga makna-makna tersebut menjadi malakah yang tertancap kuat di ingatannya, hingga anak ini bisa berbahasa. Pada pasal ini, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bagaimana bahasa Arab bisa jauh dari keasliannya. Hal ini dikarenakan bangsa Arab berinteraksi dengan bangsa non-Arab, sehingga mereka lebih sering mendengar kosakata selain bahasa mereka. Dan mereka mulai meniru untuk mengutarakan maksud mereka, sehingga tercampurnya dua bahasa. Ibnu Khaldun menilai kefasihan bahasa Arab masih dimiliki oleh kaum Quraisy karena kaum ini jauh dari bangsa non-Arab, diikuti oleh kaum-kaum di sekitar kaum Quraisy.